Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, Starlink tips dan trik. Jadi secara keseluruhan selama menggunakan Starlink selama ini sudah lebih dari 2 tahun, hampir setiap saat menggunakan unit Starlink dan digunakan oleh pelanggan, digunakan oleh sahabat-sahabat dan teman yang dimintai tolong untuk kita lakukan settingan dengan kendala-kendala tertentu. Pada malam ini, di tengah hujan rintik-rintik, kita akan melihat dan mereview kembali kendala serta masalah-masalah yang sering dialami oleh pelanggan dalam layanan Starlink atau layanan internet dengan menggunakan provider Starlink. Sahabat semua, banyak yang bertanya seputar pembayaran yang ketika bulan pertama bisa bayar dan sedikit terlambat kemudian sudah tidak bisa dibayar lagi, atau menu update otomatisnya tidak terpotong ataupun pembayarannya ditolak. Ini kendalanya karena menunggak pembayaran lebih dari 14 hari, mulai dari 7 hari, 14 hari, bahkan bisa lebih. Yang ini menyebabkan akun atau kartu kreditnya, akun pembayaran atau kartu kredit berupa Visa, Mastercard yang seakan-akan sudah di-banned, dan walaupun ada saldo ataupun ada isi dari kartu Visa maupun kartu Mastercard kita, baik kartu kredit fisik maupun kartu kredit digital atau berupa visa digital seperti yang di Bank Jago ataupun bank-bank digital yang lain yang digunakan oleh sahabat dan teman-teman. Oleh karena itu, ketika terjadi pembayarannya ditolak dan beberapa update gagal dan pembayaran ditolak, maka kita harus melakukan update. Update itu melakukan pergantian Visa atau Mastercard kita yang terdaftar dalam aplikasi Starlink. Dengan demikian, setelah kita update, pastikan saldonya lebih. Misalkan kita menggunakan paket residensial yang tiap bulannya hanya 750.000, kita isikan lebih sehingga terbaca saldonya lebih pada akun Visa atau Mastercard kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikut, karena saat ini ketika kita sudah tidak terhubung dengan WiFi Starlink, mau meremote tetap bisa, tetapi kita hanya bisa melakukan atau checking penggunaan atau statistik penggunaan dari pelanggan kita, kemudian kita melakukan pembayaran atau billing service-nya, yaitu kita bisa akses lewat jarak jauh. Jadi beberapa menu di dalam aplikasi Starlink yang kita bisa akses jarak jauh, diantaranya adalah billing service atau melakukan pembayaran. Kemudian kita bisa melihat statistik penggunaan dari pengguna, dan juga kita bisa melihat kit Starlink kita atau dish atau antena Starlink kita normal atau tidak. Demikian juga kita bisa melihat router Starlink kita on atau tidak dalam keadaan merah ataupun hijau. Itu ada 2 lampu indikator yang menunjukkan indikator Starlink sendiri dan indikator dari router Wi-Fi-nya. Jadi kita tetap bisa memantau jarak jauh, kecuali untuk melakukan pause dan unpause untuk pelanggan yang sementara terhubung, itu kita harus terhubung dengan Wi-Fi langsung. Jadi tidak perlu takut, pada saat jarak jauh pun kita masih tetap bisa mengendalikan Wi-Fi Starlink kita lewat aplikasi. Hanya beberapa menu yang tidak bisa, seperti mengganti nama Wi-Fi lewat jarak jauh. Itu kami melakukan pengujian di beberapa Starlink pelanggan dengan jarak yang sudah di atas ratusan kilometer, mungkin karena kita tidak lagi terkoneksi dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak bisa lagi terkoneksi untuk halaman depannya. Akan tetapi billingnya bisa, hotspotnya bisa, kita bisa melakukan pergantian lokasi, ataupun kita bisa melakukan pembayaran. Kita bisa mengganti akun pembayaran kita, misalkan ada perubahan kartu kredit ataupun kredit card digital maupun yang non digital atau yang fisik, itu juga bisa. Oke, itu informasi untuk sahabat semua.
Kemudian untuk pergantian lokasi dalam jarak jauh, ada sahabat yang menginformasikan bahwa jarak yang antar provinsi ada yang tidak bisa diganti alamat. Ini kita belum melakukan pengecekin untuk antar provinsi. Sebelumnya bisa, namun yang terbaru kita perlu update lagi. Untuk seluruh wilayah, bahkan bisa global, itu kita bisa menggunakan global roam ataupun kita bisa menggunakan room service, roam atau layanan jelajah. Jadi layanan jelajah itu kita bisa gunakan dimanapun selama kita masih berada di daratan. Kemudian kita berada pada pinggiran pantai. Jadi kurang lebih 19 sampai 20 km dari pantai, di laut yang dekat dengan pantai atau dekat dengan darat, di bawah 19 sampai 20 km itu masih bisa kita akses dengan menggunakan paket servis dari paket jelajah. Oke, itu selain dari jelajah yang kita bisa akses dimanapun, kita bisa menggunakan mobile prioritas. Mobile prioritas itu menggunakan kuota 50 GB, 500 GB, 1 TB, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, untuk servis Starlink yang mengalami gangguan atau yang tidak bisa melakukan, tidak bisa terkoneksi internetnya, silakan cek pada aplikasi Starlink pada menu device-nya. Ada 2 menu yang biasa kita lihat pada servis di layanan aplikasi Starlink. Seperti yang disampaikan oleh Bang Munir di awal tadi, bahwa ada 2 yang bisa kita lihat, disk Starlink-nya dan router Wi-Fi-nya. Cek silakan, jika ada yang mengalami gangguan, silakan di restart kembali, atau router dan Starlink-nya di restart kembali, atau cukup cabut colokan dan dicolok kembali. Karena bisa terjadi karena lonjakan listrik juga bisa, ataupun gangguan dari disknya sendiri ataupun routernya sendiri. Untuk awam cukup kita restart saja atau cabut coloknya dan colok kembali. Itu cara praktisnya buat sahabat yang tidak terlalu paham untuk ribet teknisnya. Oke, itu beberapa tips dan trik untuk pengguna Starlink dimanapun sahabat berada untuk digunakan dalam usaha hotspot WiFi seperti yang ditanyakan oleh sahabat. Ya, silakan gunakan paket bisnis. Walaupun banyak yang tetap menggunakan paket residensial, namun ini tidak diperbolehkan untuk dijual kembali untuk residensial, kecuali yang paket bisnis, karena memang digunakan untuk bisnis sehingga tidak masalah digunakan untuk usaha hotspot WiFi. Dengan syarat tetap mengikuti aturan di lokasi masing-masing atau di kabupaten atau di lokal atau di alamatnya masing-masing, kabupaten, kota maupun di provinsi di mana sahabat berada. Aturan dari frekuensi silakan dikonfirmasikan dengan Kominfo setempat ataupun Dinas Perhubungan untuk berhubungan dengan frekuensi. Jangan sampai frekuensi yang mengganggu dengan layanan publik, frekuensi layanan publik seperti di layanan 5 GHz yang digunakan oleh meteorologi dan geofisika. Demikian juga jalur-jalur penerbangan yang kemungkinan bisa mengganggu frekuensi. Akan tetapi jika kita menggunakan router dengan standar yang di bawah 100 sampai 150 meter, ini menggunakan WiFi publik yang kemungkinan tidak mengganggu atau berefek lebih jauh. Oke, bagi sahabat yang mau melakukan usaha dengan Starlink pun bisa, ya silahkan jalan saja sambil memperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena jika terlalu banyak berpikir, belum memulai usaha, tidak jalan-jalan dan tidak ada budget. Karena budget untuk usaha WiFi di skala kecil dan menengah itu tidak terlalu besar. Walaupun tidak terlalu besar, keuntungannya pun tidak besar juga. Dan cenderung untuk pas-pasan bagi sahabat-sahabat dengan pengelola jalur teknologi informasi ini. Sahabat semua, pengguna Starlink yang pernah kita pasang untuk waktunya sudah lebih dari 2 tahun dan jumlahnya sudah puluhan bahkan ratusan yang kita bantu maupun dipasangkan sendiri sebagai pelanggan, maupun bantu sahabat dan teman-teman untuk disettingkan dan mengontrol untuk teman dan sahabat-sahabat yang meminta bantuan secara gratis. Untuk gangguan yang lain, ada yang bertanya apakah ada
gangguan seperti hujan, petir, badai. Nah, Starlink ini disknya didesain untuk anti petir maupun dalam kondisi yang dingin sekalipun, bahkan di kondisi salju yang sudah beku maupun panas dengan suhu puluhan derajat Celcius, ini pun sudah dilakukan antisipasi termasuk anti petirnya, sehingga tidak perlu khawatir menempatkan array ataupun antena atau disk dari Starlink itu dimanapun, yang penting alignment atau posisinya pas. Pastikan obstruksinya harus bebas hambatan sesuai dengan ada di aplikasi. Jika ada hambatan, kemungkinan speednya menurun. Ini kendala bagi sahabat-sahabat yang mengeluh kenapa performa Starlink semakin lama semakin menurun. Baru digunakan beberapa bulan, speednya sudah mulai menurun. Awalnya bisa 150 sampai 200 Mbps, sekarang bahkan menurun di bawah 100 Mbps. Itu perlu dicek hambatan atau obstruksinya. Mungkin ada pohon atau ada bangunan-bangunan yang masih menghambat, atau perubahan posisi dari bangunan tertentu atau tambahan bangunan ataupun bahkan satelitnya. Ini yang perlu dirubah sehingga kita melakukan reset obstruksi. Jadi solusinya kita reset obstruction atau reset obstruksi atau melakukan reset hambatan, dan kita melakukan settingan atau view abstraction kembali. Jadi kita cek di handphone dengan melakukan view obstruksi seperti pada video sebelumnya pada saat kita membeli Starlink dan melakukan aktivasi. Oke sahabat semua, untuk penggunaan informasi untuk sahabat yang menggunakan residensial, bahkan ada teman-teman yang setelah kita evaluasi karena berada di desa, mereka gunakan untuk usaha hotspot wifi, bahkan menggunakan paket residensial, bahkan di data statistiknya bisa lebih dari 2 terabyte, bahkan ada yang 5 terabyte, 6 terabyte, bahkan lebih. Dan ini mereka menggunakan paket residensial. Tergantung daerahnya masing-masing. Ada daerah yang melakukan pembinaan untuk UKM-nya atau usaha kecil menengahnya, dan mereka membolehkan atau sementara dibina atau diawasi dalam usahanya maupun diawasi dalam penggunaan frekuensinya. Ini terpantau oleh kabupaten kota tergantung pada lokasinya. Ada yang mudah karena jalur untuk frekuensi misalnya itu tidak terlalu banyak traffic yang melewati kabupaten kotanya, sehingga tidak terlalu pusing dengan aturan-aturan frekuensi. Ada yang memang padat penggunaan frekuensinya sehingga ketat dalam penggunaan frekuensi, termasuk penggunaan usaha hotspot wifi atau jalur wifi, apalagi kita dalam jangka waktu yang panjang, kemudian jarak jauh, point to point maupun point to multi point. Ini perlu diawasi atau perlu kontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, sahabat semua, itu informasi tentang Starlink sekaligus tips dan trik dalam menggunakan Starlink. Starlink juga diaktifasi, bisa digunakan di area atau diaktifasi pertama kali di area yang no sinyal, tanpa internet, tanpa koneksi apapun. Jadi kita pernah berada di desa yang kosong sinyal 4G, tidak ada wifi di sana, dan kita awalnya sudah mengaktifkan di daerah yang ada sinyal di kota. Kemudian setelah itu kita pindahkan lokasi dulu sebelum kita menuju ke desa. Pernah ada yang kita pasang di desa yang terluar dekat Papua Barat, dan jaraknya hampir lebih dari 200 km dari pusat kota. Kita aktivasi dulu di kota. Jadi pada saat Starlink datang kita lakukan aktivasi, registrasi dan aktivasi, kita aktifkan juga billing atau pembayarannya. Ready, bulan pertama sudah terbayar online, tinggal kita ganti servis lokasinya atau layanan lokasinya ke desa yang lebih dari 200 km di pusat kotanya. Setelah itu sampai ke desa tersebut kita akan on-kan Starlink, jadi on disk dan on routernya. Kemudian aplikasinya juga sudah on, bahkan aplikasinya belum login. Kita hubungkan dan langsung bisa terkoneksi atau ready atau hijau. Sudah bisa terkoneksi baru kita bisa login aplikasi. Ini pengalaman yang perlu di-share kepada sahabat semua. Oke, semoga menjadi informasi. Cukup sekian.
Nanti kita akan lanjut pada video-video berikut di Munir TV, Info Munir TV, dan juga munirtv.id. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.